Perang di Ukraina dan sekarang di Teluk Persia telah menghancurkan banyak aturan pelibatan yang lazim. Semua pihak dalam konflik ini memanfaatkan drone secara luar biasa, baik di garis depan maupun untuk serangan jauh di belakang garis. Sebuah perlombaan senjata besar-besaran pun terjadi dengan negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba mengembangkan drone serang yang paling mematikan, mudah diproduksi dalam skala besar dan hemat biaya dengan tingkat urgensi yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, perlombaan senjata yang sama pentingnya juga muncul, teknologi penangkal drone. Juga dikenal sebagai solusi CUAS, upaya penangkal drone mencakup berbagai macam, mulai dari senjata jaring genggam yang murah hingga sistem rudal canggih yang harganya ratusan juta dolar. Namun sekarang, raksasa Swedia Saab telah menghadirkan konsep unik yang telah terbukti di lapangan dan mungkin saja akan mengubah seluruh pendekatan NATO terhadap perang anti-drone. Loki. Jadi mari kita lihat lebih dekat sistem Loki. Apa yang membuatnya menjadi konsep yang inovatif dan bagaimana sistem ini bisa mengubah perang drone secara permanen. Sekarang, CUAS telah menjadi bisnis besar. Serangkaian penyusupan drone ke wilayah udara Eropa pada pertengahan hingga akhir 2025 mengungkapkan betapa tidak siapnya sebagian besar Eropa terhadap jenis serangan oleh kawanan drone yang harus terus-menerus ditangkis oleh Ukraina dan semakin sering juga oleh Rusia. Sistem pertahanan udara berbasis rudal tradisional seperti MIM-104 Patriot dan IRIS-T telah terbukti efektif dalam menembak jatuh drone jarak jauh seperti varian Shahid Joran milik Rusia. Efektif, tapi tidak efisien dari segi biaya. Sederhananya, tidak masuk akal menggunakan rudal pencegat bernilai jutaan dolar untuk menembak jatuh drone yang harganya hanya puluhan ribu. Apalagi ketika drone bisa diproduksi ratusan unit per hari, sementara rudal pencegat hanya diproduksi ratusan unit per tahun. Jadi, perlombaan untuk mengembangkan solusi CUAS pun dimulai. Sekarang, antara tahun 2026 dan 2030, anggota NATO dan sekutu dekatnya diperkirakan akan menghabiskan lebih dari 210 miliar dolar untuk kemampuan pertahanan udara dan rudal. Sebagian besar dari dana itu akan dialokasikan untuk sistem kelas atas seperti Patriot, IRIS-T, dan sistem SAMP. Perlindungan dari ancaman kelas atas seperti rudal jelajah dan rudal balistik Rusia dan Iran tetap sangat penting. Namun, miliaran dolar juga mengalir ke sistem pertahanan udara yang secara khusus difokuskan pada drone, terutama sistem yang menawarkan rasio biaya pencegatan yang masuk akal dan mudah diproduksi dalam jumlah besar serta dengan cepat. Unmanned Airspace 2026 Global Counter UAS Systems Directory terbaru mencatat lebih dari 1.000 sistem CUAS dari lebih dari 550 perusahaan yang sedang dikembangkan atau sedang diproduksi di seluruh dunia. Direktori tersebut membagi sistem ini dalam 11 kategori berbeda. Sistem untuk menangkap drone seperti senjata jaring, kendaraan darat tanpa awak, sistem detektor, sistem senjata energi terarah, tindakan balasan elektronik atau ECM, senjata api, sistem terintegrasi, drone pencegat, rudal, amunisi, dan lainnya, termasuk perangkat lunak. Namun tidak seperti kebanyakan sistem yang terdaftar, mereka mungkin kesulitan untuk memasukkan Loki ke dalam satu kategori tertentu. Karena yang membuat sistem ini istimewa bukanlah cara baru berteknologi tinggi untuk menjatuhkan drone atau penggunaan AI yang inovatif. Sebaliknya, keindahannya terletak pada cara pragmatis menggabungkan komponen yang sudah ada dan melimpah untuk menciptakan sistem yang sangat efektif dan hemat biaya. Saab tidak mencoba untuk menciptakan ulang sesuatu yang sudah ada. Mereka memang tidak perlu melakukannya. Para insinyur melihat komponen yang tersedia, meski awalnya untuk tujuan berbeda, dan menyadari sudah punya semua yang dibutuhkan untuk membuat pembunuh drone terbaik. Langkah ini membuat perancang CUAS di dunia bertanya, mengapa kita tidak bisa melakukannya juga? Atau, saya mau itu. Fakta bahwa Saab menawarkan solusi pragmatis dan inovatif untuk masalah militer mendesak, seharusnya tak mengejutkan bagi pengamat berpengalaman kompleks industri militer global. Mereka sudah melakukannya selama puluhan tahun. Perusahaan ini, yang namanya merupakan singkatan dari Svenska Aeroplan, Aktiebolaget atau Swedish Aeroplane Corporation, didirikan pada tahun 1937. Perusahaan ini kemudian menjadi perusahaan industri pertahanan terbesar di Swedia dengan kapitalisasi pasar lebih dari 35 miliar dolar. Ini adalah perusahaan paling penting di negara tersebut dalam hal skala, inovasi teknologi, dan kepentingan strategis. Selama bertahun-tahun, Saab secara konsisten menghadirkan beragam senjata yang sangat diminati di seluruh dunia karena kualitas, kepraktisan, dan keandalannya. Yang paling terkenal diantaranya mungkin adalah jet tempur ikonik JAS-39 Gripen.
senjata anti-tank AT-4 rudal anti kapal RBS-15, drone laut penjinak ranjau Double Eagle, senapan tanpa tolak balik Carl Gustav M4, stasiun senjata kendali jarak jauh Trackfire, dan sistem radar Giraffe. Dua item terakhir di daftar itu kini digabung dalam sistem baru bernama Loki. Loki pertama kali diperkenalkan pada Februari 2025 hasil kolaborasi antara Angkatan Udara Swedia, Administrasi Material Pertahanan Swedia atau FMV, Saab, dan mitra lainnya. Sistem ini memadukan teknologi yang ada menjadi sistem modular yang bisa dirakit dalam berbagai konfigurasi seperti Lego. Sistem ini mengintegrasikan radar mobile Giraffe 1X milik Saab dengan stasiun senjata kendali jarak jauh Trackfire yang dipersenjatai dengan senapan mesin berat dan sedang serta komponen peperangan elektronik. Itu berarti sistem ini dapat melacak baik target fisik maupun sinyal di spektrum elektromagnetik, memberikan deteksi dini sekaligus berbagai opsi untuk menetralkan ancaman. Karena desainnya yang modular, perlengkapan lain seperti senjata energi terarah misalnya, bisa saja dipasangkan dengan relatif mudah di masa depan. Akan dibahas lebih lanjut tentang hal itu nanti. Saat ini, komponen sistem ini sudah banyak dipakai di negara-negara anggota NATO dan di luar, sehingga masalah interoperabilitas berkurang dan pelatihan operator lebih cepat. Contohnya, radarnya. Keluarga radar Giraffe mulai dikembangkan pada tahun 1970-an dengan sistem pertamanya dikirimkan pada tahun 1977. Radar ini awalnya dikembangkan bersamaan dengan rudal permukaan ke udara RBS-70. Radar Giraffe generasi awal merupakan sistem mekanis 2D dan 3D pulse Doppler yang beroperasi di pita GH dan dirancang untuk mendeteksi pesawat yang terbang rendah di lingkungan yang penuh gangguan. Seiring waktu, keluarga radar ini berkembang menjadi sistem digital canggih yang berpuncak pada Giraffe Agile Multibeam atau AMB. AMB adalah radar array yang dipindai secara elektronik pasif 3D atau radar PESA yang telah diekspor secara luas dan digunakan baik untuk peran darat maupun laut dengan nama Sea Giraffe untuk penggunaan di laut. Namun, lompatan besar sebenarnya terjadi pada Mei 2014 ketika Saab memperkenalkan Giraffe 1X, varian yang digunakan di Loki. Mungkin sebagai bentuk pengakuan terhadap berkembangnya bidang peperangan drone, radar Active Electronically Scanned Array, pita X yang ringkas ini, menandai pergeseran menuju mobilitas, penyebaran cepat, dan kemampuan multirole. Array ESA memungkinkan radar mengarahkan gelombang secara elektronik, bukan mekanis. Artinya pemindaian lebih cepat, keandalan lebih baik, dan bisa melacak beberapa target sekaligus. Radar ESA juga menyediakan pelacakan 3 dimensi, artinya radar ini dapat menentukan jarak, arah, dan ketinggian target. Ini penting saat menghadapi drone kecil atau ancaman yang terbang rendah yang bisa menyatu dengan gangguan di permukaan tanah. Selain itu, pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan sistem untuk membedakan target nyata dari burung, medan, dan efek cuaca, sehingga meningkatkan akurasi deteksi di lingkungan yang padat. Hasilnya, Giraffe 1X menawarkan cakupan 360 derajat dengan pemindaian volume penuh setiap detik. Sistem ini cukup sensitif untuk mendeteksi target rendah, lambat, kecil, atau LSS seperti drone selain kemampuan counter ramnya. Itu adalah roket, artileri, dan mortir dengan fungsi deteksi dan peringatan. Varian darat memiliki jangkauan sekitar 47 mil, sedangkan varian laut memiliki jangkauan sekitar 61 mil. Baru-baru ini, set deployment Giraffe 1X ditambahkan pada tahun 2023, meningkatkan kemudahan transportasi dan kesiapan. Dan pada tahun 2024, modul radar kompak diperkenalkan, memungkinkan antena dapat dilipat ke dalam bodinya hanya dengan menekan sebuah tombol. Dengan total berat sistem di bawah 150 kg, sistem ini dapat dengan mudah dipasang pada kendaraan ringan, tiang, atau atap untuk memberikan pengawasan udara dan permukaan secara bersamaan. Sistem ini bisa dioperasikan jarak jauh atau lokal, serta mudah diintegrasikan dengan sistem komando dan kontrol C2. Sistem ini bisa terhubung mulus dengan sensor lain, jaringan komunikasi, platform senjata, dan alat pengambilan keputusan untuk mendukung operasi militer terkoordinasi. Dengan semua fitur tersebut, tidak heran permintaan untuk Giraffe 1X sangat tinggi. Amerika Serikat, Swedia, Latvia, dan Inggris semuanya membeli sistem ini, baik untuk digunakan pada kendaraan ringan, unit taktis, lokasi tetap, atau diintegrasikan ke dalam platform angkatan laut. Sekarang, alat ini juga menjadi mata dan telinga Loki. Itu sangat masuk akal. Karakteristik Giraffe sangat cocok untuk platform CUAS yang modular dan mobile seperti Loki. Bahkan lebih baik lagi,
Dengan permintaan yang tinggi dari dalam dan luar negeri untuk berbagai versi Giraffe selama hampir setengah abad, lini produksi SAP berjalan lancar dan persediaannya sangat memadai. Dari sudut pandang SAP, untuk Loki, Giraffe pada dasarnya adalah solusi siap pakai. Dan kurang lebih ceritanya sama dengan sistem senjata yang menembak ke target yang diidentifikasi oleh Giraffe. Track Fire Remote Weapon Station atau RWS. Seperti Giraffe, pemilihannya juga merupakan keputusan yang cukup mudah bagi SAP. Trackfire adalah sistem senjata dan sensor yang dioperasikan dari jarak jauh yang secara khusus dikembangkan oleh SAP untuk integrasi pada kapal laut, posisi pertahanan tetap, dan kendaraan darat, yaitu pada platform seperti Loki. Sistem ini secara resmi diluncurkan di DSEI 2007 Expo di London dan mulai digunakan pada tahun 2012 oleh Angkatan Laut Finlandia sebagai pengerahan besar pertamanya. Setelah itu, pada tahun 2017, kontrak dengan FMV yang telah disebutkan sebelumnya membuat Trackfire diintegrasikan di dalam negeri ke Combat Boat 90 dan platform Angkatan Laut lainnya. Setidaknya 26 kapal tersebut akhirnya berada di Ukraina. Sejak tahun 2022, Swedia telah mengirimkan 21 paket bantuan militer langsung ke Ukraina dengan nilai fantastis sebesar 11,3 miliar dolar. Termasuk di dalamnya adalah sumbangan sistem senjata canggih seperti artileri Archer, tank Stridsvagn 122, sistem pertahanan udara, dan kapal CB-90 seperti Trackfire RWS. 10 unit CB-90 dikirimkan ke Ukraina pada Februari 2024 dan 16 unit lagi pada Januari 2025. Ternyata, integrasi Trackfire tersebut termasuk di antara integrasi terakhir dari konfigurasi lama sistem tersebut. Konfigurasi baru yang jelas sangat dipengaruhi oleh pengalaman Ukraina selama perang akan segera diperkenalkan. Trackfire Ares juga diperkenalkan di DSEI, meskipun pada edisi 2025. Ini dirancang khusus untuk operasi CUAS dan sangat cocok untuk Loki. Dioptimalkan untuk presisi tinggi dan perlindungan kru saat menembak dalam keadaan bergerak. Sistem ini mendukung rotasi azimut 360 derajat dengan elevasi dari minus 20 derajat hingga plus 55 derajat. Sekarang, spesifikasi itu sebenarnya tidak terlalu mengesankan dibandingkan dengan sistem RWS pesaing yang biasanya juga memiliki azimut 360 derajat. Varian laut dari Kongsberg Protector RWS dan Hanwha Defense Naval RWS Korea memiliki depresi yang sama, yaitu minus 20 derajat, tetapi elevasinya sedikit lebih tinggi, yaitu plus 60 derajat. Rheinmetall RNG 30. Varian R2S biasanya menawarkan elevasi dari minus 15 derajat hingga plus 60 derajat. Dan Aselsan Stamp Naval R2S dari Turki mengungguli semuanya dengan rentang dari minus 15 derajat hingga plus 55 derajat. Informasi seperti itu bisa kamu temukan di YouTube bertema militer mana saja. Namun di The Military Show, kami membahas lebih dalam dari sekedar berita utama untuk menghadirkan cerita sebenarnya. Pastikan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan. Jadi, Trackfire mungkin sedikit kurang unggul dibandingkan beberapa pesaingnya. Tapi kekurangan dalam rentang gerak itu lebih dari terbayar oleh presisinya. Ini dilengkapi dengan Stabilized Independent Line of Sight atau singkatnya SILOS. Itu berarti modul sensor yang distabilkan secara independen terpisah dari sumbu senjata dan dengan demikian terisolasi dari efek hentakan senjata. Itu memungkinkan operator menjaga bidikan tetap pada target sehingga waktu akuisisi target jauh berkurang. Konfigurasi unik Trackfire Ares juga memungkinkan target untuk terus ditandai dengan laser selama proses pelibatan, memberikan perhitungan balistik yang sangat akurat dan komprehensif, termasuk prediksi target 3D. Namun, nilai sebenarnya mungkin adalah ini. Ini sistem modular yang bisa dikonfigurasi, interoperable, dan diterapkan pada semakin banyak platform. Terdapat 2 unit utama yang bisa dipasangkan dengan unit lain. Yang pertama adalah unit pengarah atau DU yang berisi modul sensor atau SM. DU terhubung ke antarmuka manusia mesin atau HMI yang mencakup layar penembak, panel kontrol tembakan, pegangan kontrol, dan pelacak video. Artinya, secara praktis, kru mendapatkan gambaran visual yang kuat tentang lingkungan dan targetnya secara langsung. Operator secara harfiah dapat mengidentifikasi ancaman, memilih respons yang tepat, dan menembak tanpa harus mengalihkan pandangan dari layar mereka. Sistem kendali ganda memungkinkan kemampuan ini dibagi bersama, sehingga waktu respons menjadi lebih singkat dan siklus sensor ke penembak berkurang.
Selain itu, sistem ini dirancang untuk integrasi ke dalam sistem platform lain, yang berarti data citra target dapat dikirimkan baik di dalam platform maupun ke dan dari platform lain. Untuk daya tembak yang dapat dihasilkannya, fleksibilitas adalah kelebihan utama track fire. Berbagai macam efektor senjata dapat dipasang, seringkali dikombinasikan satu sama lain. Varian Ares dilengkapi standar dengan senapan rantai Bushmaster M230LF 30x113 mm, tetapi juga dapat menggunakan Browning. Senapan mesin berat M2 HMG 12,7 mm FN Mag 58 7,62 mm, senapan mesin serbaguna, peluncur granat MK19 40x53 mm, dan HNK GMG 40x53 mm, serta rudal ringan. Anda juga bisa memasang solusi tambahan seperti alat non-mematikan dan pengacau sinyal. Dalam kasus Loki, perlengkapannya mencakup Browning M2 FN Mag 58 dan komponen peperangan elektronik untuk pengacauan sinyal. Namun senjata lain yang baru saja kami sebutkan, bersama dengan peluncur asap, alat penyilau, lampu sorot, pengeras suara, dan bahkan meriam ringan juga dapat dipasang sesuai kebutuhan. Namun paket dasarnya saja sudah menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki sebagian besar sistem CIWAS lain. Dua opsi deteksi dan penyerangan yang berbeda, pelacakan fisik dan spektrum elektromagnetik. Ini memberi Anda beberapa opsi untuk penetralan selain deteksi dini, dan itu sangat membantu dalam menyelesaikan masalah besar yang dihadapi NATO. Respons yang biayanya sepadan untuk menghadapi drone kecil dan murah. Sekarang, bukan hanya biaya material yang menjadi faktor dalam perhitungan saat mengembangkan solusi CIWS. Waktu yang dibutuhkan dari ide hingga siap digunakan di lapangan juga menjadi perhatian besar. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin mahal kemungkinan produk akhirnya. Dalam hal ini, Loki pasti telah memecahkan semacam rekor NATO. Hanya dibutuhkan 84 hari dari evaluasi hingga pengiriman, waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan sebagian besar sistem senjata. Loki sebenarnya dirancang sebagai semacam eksperimen speedrun untuk melihat seberapa cepat orang Swedia dapat mengevaluasi dan mengirimkan sistem CUAS baru. Eksperimen itu tampaknya berhasil. Awalnya hanya demonstrasi industri pertahanan, kemudian berubah jadi sprint 3 bulan untuk mengirimkan sistem mobile dan adaptif ke unit tempur Angkatan Udara Swedia. Evaluasi dimulai pada Januari 2025 dan kurang dari 3 bulan kemudian, unit-unit yang berfungsi telah dikirimkan, siap untuk diuji di lapangan. Itu benar-benar prestasi luar biasa dari rekayasa militer modern. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Nah, menurut Carl Johan Bergholm, Wakil Presiden Senior dan Kepala Divisi Bisnis Pengawasan SAAB, karena ini bukan siklus pengembangan produk biasa yang memakan waktu bertahun-tahun, kami harus berpikir secara tidak konvensional dan mengambil pendekatan inovatif untuk mengatasinya. Dengan memanfaatkan produk yang sudah ada dan menggabungkan fitur serta teknologi baru, kami mewujudkan konsep ini dengan sangat cepat. Sekarang memiliki tumpukan komponen kelas dunia yang siap digunakan dan diintegrasikan ke dalam sistem baru tentu sangat membantu. Tentu saja membuat prototipe adalah satu hal, tapi prototipe itu masih harus membuktikan dirinya di medan perang. Dan dalam kasus Loki, itu sudah terbukti. Pada bulan September 2025, SAAB mengonfirmasi bahwa Loki telah dikerahkan selama 6 bulan terakhir di Polandia. Loki telah digunakan di Pangkalan Udara Malbork, di mana pasukan Swedia dari Wing ke-21 dan kemudian Wing ke-17 sedang menjalankan tugas NATO. Tugas utama mereka adalah mengamankan fasilitas sekutu, termasuk pusat logistik yang menjadi inti transfer bantuan militer ke Ukraina. Jadi, bagaimana kinerjanya? Pernyataan resminya, ya pragmatis dan sederhana, seperti yang bisa Anda harapkan dari seorang perwira Swedia. Operasi udara yang efektif memerlukan perlindungan darat yang kuat. Sistem yang kami terapkan secara signifikan memperkuat keamanan pangkalan, baik untuk kami maupun sekutu kami, kata Letnan Kolonel Christian Bertelsen, Komandan Kontingen Swedia di Polandia. Foto-foto sistem itu memberi kita sedikit detail tambahan. Tanda-tanda pada sistem tersebut menunjukkan keberhasilan intersepsi terhadap 36 drone tipe quadcopter dan 17 UAV bersayap tetap selama uji coba radar. Foto-foto itu juga menunjukkan konstruksi sistem ala MacGyver, di mana radar hanya diletakkan di atas palet dan diikat tali elastis. Jatuh daya diatur sederhana dan praktis. Kabel dialirkan melalui kabel ekstensi, mungkin terhubung ke generator. Di samping radar ada kontainer merah dengan antena. Jelas itu kotak pengacau sinyal. Kotak itu belum dicat, kemungkinan mencerminkan penekanan proyek ini pada kecepatan daripada penyempurnaan.
Sekarang di satu sisi, fokus tersebut mungkin menimbulkan beberapa masalah bagi Saab saat memasarkan Loki ke seluruh dunia. Sistem ini sekarang digunakan dalam pelatihan di tingkat peloton oleh Wing ke-21 Swedia dengan integrasi penuh ke dalam unit tempur yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2025. Namun, integrasi NATO membutuhkan standar lebih ketat seperti praktek pengkabelan yang diatur regulasi. Dari model awal ini, beberapa elemen tampaknya perlu dirapikan sebelum digunakan lebih luas. Di sisi lain, semangat kolaboratif dan pendekatan gesit dalam pengembangan Loki bisa jadi cetak biru untuk proyek masa depan atau perubahan doktrin NATO. Seperti yang dikatakan Kepala Angkatan Udara Swedia, Mayor Jenderal Jonas Wickman, ini bukti nyata kami membangun kemampuan yang dibutuhkan dan siap menyimpang dari proses normal demi menghadapi ancaman dengan cepat. Kita harus terus berkembang dan menemukan solusi cepat dan mumpuni untuk membangun angkatan udara yang lebih kuat. Kita belum tahu biayanya, tapi Loki bisa diskalakan dan diadaptasi menghadapi ancaman baru, serta ditingkatkan dengan sensor dan stasiun senjata tambahan sesuai kebutuhan. Loki tetap bisa beroperasi saat pengerahan ulang, memberi perlindungan terus-menerus saat bergerak. Loki mudah diintegrasikan ke dalam pertahanan udara berlapis dan dirancang untuk integrasi luas serta interoperabilitas dengan sistem lain. Berapa banyak sistem lain yang menurut NATO punya kemampuan seperti itu? Fitur-fitur ini bisa jadi faktor penting di masa depan. Drone Shahid Iran yang sederhana telah mengubah peperangan hingga Amerika Serikat pun harus merekayasa balik dan segera membuat versinya sendiri. Tidak ada yang menandingi kekuatan sistem kelas atas seperti Patriot dan THAAD dalam mendeteksi serta menghancurkan serangan udara. Ukraina bisa menghabiskan seluruh produksi rudal PA-3 setahun hanya dalam beberapa bulan jika mendapatkannya. Mungkin wajah peperangan berubah begitu cepat sehingga siklus produksi pertahanan yang panjang namun menguntungkan seperti dulu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Itu terlalu mahal dan sangat lambat. Dalam paradigma baru ini, solusi yang gesit, kreatif, adaptif, dan mudah diskalakan seperti Loki yang kemungkinan besar akan menjadi pemenangnya. Kami akan terus memberi informasi terbaru tentang perkembangan karena hampir setiap minggu selalu ada perkembangan baru yang menarik di CUAS. Dan tonton video ini tentang sistem CUAS baru Inggris, Dragonfire. Terima kasih sudah menonton.